Zikir. Apa dampak zikir? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebenarnya orang sholat itu hatinya akan tenang. Dan Rasul, Allah jadikan sholatnya itu sebagai penyejuk matanya. Wa ju'ilat as-salatu. Allah jadikan sholat ini qurrata 'ainan li. Menjadikan penyejuk mata bagi diriku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasul kalau menghadapi suatu masalah salat. Ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal mari beristirahat dengan salat. Jadi salat itu menjadi istirahatnya Rasul. Tenang. Ya. Subhanallah, kita jauh. Kenapa kita tidak mendapatkan khusyuan itu? Itu tadi salah satu sebabnya. Kita tidak memandang salat ini sebagai sesuatu yang penting. Makanya coba lihat ajaran Rasul kalau salat harus bersiwak. Itu antum pikir cukup waktunya kalau sudah azan, sebelum azan itu. Bersiwak, pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangian. Termasuk bersiwak itu biar tidak mengganggu khusyuan orang lain. Loh ya, orang pun butuh khusyuk. Loh orang baca, ada orang yang dengan suara keras saja membaca bacaan sholat. Rasul memperingatkan bahwa masing-masing kullun yunaji rabbahu, masing-masing orang itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jangan sampai mengganggu khusyuan orang lain. Itu sholat itu, baca dengan keras suaranya. Apalagi ini membaca dan aromanya ke samping. Man akala basolan, kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memakan bawang, fala yaqrabanna masjidana hadza, jangan mendekat kepada masjid kami. Ya. Coba sak bawang no berembe sak berokok. Merokok, kopi lagi. Alhamdulillah. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi orang tua ketika mengajak anaknya sholat ke masjid, pakaikan pakaian terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaikmu. Nanti ibu-ibu nih. Ambil pakaian terbaikmu. Ketika anak mau ke masjid, pakaikan baju terbaiknya, pakaikan wangi-wangian. Kenapa? Sholat ini penting. Yang membuat sholat itu tidak meresap ke dalam diri kita karena kita tidak memandang sholat ini penting. Makanya Syekh Muhammad Hasan Wildididu ini idola saya, masih hidup 50-an tahun apa 60-an sekarang. Tapi itu hafal, kata Syekh Adil Bani'mah murid beliau itu ilmunya 52 cabang ilmu agama. Orang Syinqit, sama-sama Syinqit ini luar biasa. Orang luar Saudi, orang luar Arab yang sangat dimuliakan di negara Arab itu orang-orang Syinqit. Jadi anak-anak kecil itu kalau usia 10 tahun belum menghafal Quran, aib bagi keluarganya. Itu di sana. Afrika. Syekh Muhammad Hasan ini kata beliau, ketika sudah menghatamkan Al-Quran, beliau harus menyetorkan kepada ayahnya sampai 80 kali. Dan saat itu sudah ke-79 kali. Ayahnya sinah itu permulaan tidur. Apa istilah kita? Lelap. Yang tidur awal itu. Nah, beliau lihat ayahnya seperti itu, mengambil posisi mau keluar. Tidak boleh keluar rumah sebelum menghatamkan 80 kali. Nah, sudah 79, masuk pertengahan, bapaknya seperti tertidur, beliau keluar, bapaknya bangun, diambil, dilempar ke tembok itu. Beliau katakan, dan bekasnya masih ada sampai sekarang. Padahal itu sudah 79,5 lah. Begitu ketatnya. Bahkan saya pernah dapat cerita, jadi satu ayat itu dia baca 1000 kali menghadap barat, 1000 kali menghadap timur, 1000 kali menghadap utara, 1000 kali menghadap selatan. Satu ayat itu. Dan luar biasanya cerita beliau, yang muhafiznya itu, yang menghafalkan Al-Quran, ini bukan laki-laki. Beliau yang membuat beliau menghafal Quran itu adalah neneknya dan bibinya. Saudara ibunya, kholah. Karena dalam bahasa Arab saudara ibu dengan saudara bapak beda istilahnya. Ami bahasa kita kan? Ami itu saudara ayah. Kalau saudara ibu namanya khol, beda. Perempuan, bahkan beliau katakan nenek saya itu menulis kitab, menyalin kitab yang sekian jilid. Ulama. Bahkan untuk ahli nasab di daerah saya itu bukan kakek saya. Kakeknya ini ulama besar. Tapi kalau urusan ilmu nasab yang jagoan ulama itu neneknya. Perempuan. Apa yang ingin saya sampaikan pesan di sini ya, kita barangkali susah mengejar itu ya. Cuman yang standar lah sholat ini, anak-anak kita persiapkan dengan pakaian terbaik mereka. Biar mereka termasuk ketika ini yang saya sampaikan di jamaah juga ya. Ketika anak-anak sholat kemudian bermain di masjid,
Jangan orang tua ketawa-ketawa. Ingatkan anaknya nanti sampai rumah, bukan kita marah, bukan ingatkan, nah, sholat ini bukan tempat main. Bukan dibentak, bukan. Ya. Makanya wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung kepada kalau anak belum siap untuk diajak ke masjid, jangan. Kalau saya ya. Bahkan Syekh bin Baz di dalam fatwanya mengatakan paling bagus ya usia 7 tahun. Setelah anak itu paham di mana dia bisa bermain-main, di mana dia tidak boleh bermain. Saya sholat di satu tempat, saya tidak sebut lah daerahnya mana. Ya. Di satu BTN. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita jadi imam bibit, si suara ke anak nih. Gugup kita, khawatir saya baca ayat itu khawatir salah. Anak-anak ribut luar biasa di belakang. Sampai saya protes sama takmir masjid. Ya Ustaz, kita nggak tahu mau gimana lagi. Ya, sampai kata takmirnya, sampai akhirnya Ustaz, dulu kami sempat membuat ada yang sholat, ada yang berjaga. Saya bilang bagus untuk menunjang kekhusyuan sholat orang lain. Khusyuk itu kan dalam hadis disampaikan sholat kita diterima sesuai dengan kadar khusyuk kita. Coba malik intinya berbeda, tadi diterima sembahyang. Nah, orang tua di sini jangan diam ketika anaknya bermain, dinasehati bahwa ini bukan tempat bermain. Dan jangan dibenturkan dengan ungkapannya Muhammad Al-Fatih ketika aku tidak mendengar suara anak-anak di dalam masjid. Bukan, kan ke masjidnya tidak mesti waktu sholat. Iya kan? TPA, TPQ kan ada di masjid. Kenapa mesti waktu sholat? Jangan dibenturkan, betul kata Muhammad Al-Fatih. Kalau anak-anak jauh dari masjid, betul, tidak salah. Maka jadikan masjid itu pusat kebudayaan, pusat belajar. Tapi jangan waktu sholat yang belum paham. Kan ada hadisnya Rasul, Hasan naik. Iya, Hasan diam, gak ribut itu. Hasan naik tapi tidak ribut. Hasan naik tidak ribut. Dan itu kan satu kejadiannya itu, nggak banyak di dalam hadis disebutkan. Ya, karena kekhusyuan orang juga bayangkan saya katakan tadi, orang yang suaranya keras saja sampai mengganggu kekhusyuan orang. Rasul tegur, kullun yunaji rabbahu, masing-masing orang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Nah, kita sebagai orang tua sadar anak-anak kita diingatkan. Ya, anak-anak kita diingatkan. Ya, bisa jadi salah barangkali pemahaman saya, tapi ini yang saya yakini. Ya. Pacuan sedikit lagi. Ya. Ala kulli hal, zikir ini kembali kepada siapa? Kita. Allah tidak butuh zikir kita. Kenapa? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dengan 7 lapisnya dan bumi dengan 7 lapisnya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh zikir kita, tetapi kitalah yang butuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat isinya zikir kembali kepada kita, manfaatnya tidak ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir isinya apa? Doa. Apalagi doa. Doa ini kembali kepada siapa? Kita. 100% semua kembali kepada kita. Kita berdoa tanpa Allah kabulkan, dapat pahala ibadah. Doa itu inti ibadah. Apalagi Allah kabulkan. Intinya semua sholat, kalau kita bahas panjang ini. Yang jelas sholat ini semua kebaikannya kembali kepada kita. Tapi kadang kita melupakan pentingnya sholat. Inilah yang menyebabkan kita tidak sholat. Fawailul lil musallin. Ketika antum menganggap Syekh Hasan tadi katakan, Syekh Muhammad Hasan Wildudido yang saya katakan, makanya anak saya yang kedua namanya lalu Muhammad Hasan. Saya ngefans sama beliau. Lalu Muhammad Hasan Jibril panggilannya. Beliau katakan banyak sekarang sesuatu yang sifatnya ibadat, kata beliau, bisa menjadi adat saja. Kebiasaan sholat ya sholat saja. Tidak mendatangkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak mencegah dari fahsya. Dan kenapa? Karena memang sholat itu tidak sempurna kita laksanakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak sempurna akan menyempurnakan kita? Jadi itu kadang masalah di sholat. Siapkan diri sebaik mungkin. Ya. Baik. Yang berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un riya. Ini ciri kelima. Alladzina hum yura'un riya. Masalah ikhlas nih. Ya. Begini. Apa yang membuat seseorang tidak ikhlas? Karena balasan jaza yang Allah siapkan
dalam suatu amal, bagi suatu amalan atau zikir atau ucapan yang kita lakukan itu tidak tampak. Contoh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cemana rupanya? Kita kan nggak tahu rupanya seperti apa tuh. Atau ketika doa masuk pasar, ini yang paling dahsyat nih, doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang masuk pasar baca doa ini diberikan bagi dirinya 1.000 kebaikan, 1 juta kebaikan dihapuskan dari dirinya, 1 juta keburukan akan diangkat oleh Allah derajatnya 1 juta derajat. Bukan 1.000, 1 juta, alf hasanah. Wa muhayya anhu alf sayyi'ah. 1 juta. Tapi mana rupanya? Baca doa masuk pasar doang 1 juta. Kita nggak tahu rupanya. Atau apa lagi? Banyaklah. Kita nggak tahu. Karena balasan dari Allah ini tidak tampak sekarang di mata kita. Amal ini tidak ada wujudnya. Sehingga banyak yang tidak sabar lalu mencari target duniawi yang ada di hadapan matanya. Padahal balasan dunia ini tidak banyak. Bahkan sebanyak yang kita minta Allah berikan kita seluruhnya. Itu tidak akan pernah menyamai walaupun setitik dari balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemarin saya sampaikan dan sering sekali saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harga dunia tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Dunia itu tidak lebih baik dari 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan 2 rakaat kebalikannya. 2 rakaat sebelum subuh lah yang jauh lebih baik. Sama saja tidak dunia ini. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu nilai dunia. Lalu kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan popularitas. Menuntut ilmu mengharapkan popularitas. Ya. Apalagi update status kita mengharapkan popularitas, terkenal sebagai orang alim dan lain sebagainya. Orang soleh dan lain sebagainya. Mengharapkan hal-hal yang bahkan tidak layak untuk disandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Allah akan memberikan wa man aradal ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang ingin balasan segera di dunia, kami akan berikan segera. Tetapi apakah untuk semua? Ma nasya' belum tentu diberikan sesuai semua apa yang kita minta, itu belum tentu. Kami akan berikan sesuai dengan kehendak kami. Liman nurid, kepada siapapun kehendak kami. Belum tentu. Ada orang yang beribadah untuk mengejar target duniawi, belum tentu Allah berikan. Bahkan kalaupun diberikan, belum tentu sesuai dengan target yang dia inginkan di dunia. Bayangkan, dia sudah menargetkan dunia, tidak dapat Allah berikan dia, Allah tidak berikan dia, kemudian di akhirat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Lelah. Ya Allah Rabbi, itu yang selalu saya bayangkan. Kita duduk seperti ini, kita mengajar sekian lama, meninggalkan keluarga, kemudian kita menuntut ilmu ke sana kemari. Saya pikir semua pernah merasakan ya. Wah, Mbak Daya kebaksing pemburung loh. Mau bersin cuman batal kan. Kesal sekali kita itu. Ya. Atau misalnya orang yang sudah belajar di YouTube buat makanan dan lain sebagainya, ternyata begitu dicoba gagal. Atau antum mau buat kue tar nih, anniversary misalnya, ya apa namanya, wedding anniversary, ya ulang tahun pernikahan dengan istri yang ketiga misalnya, ya. Misal ya, sudah buat semua, sudah bawa kuenya, bawa ke rumah, datang kucing loncat hancur kuenya. Gimana perasaan antum? Ini yang ingin saya sampaikan, lihat nih. Ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini. Itu istri pertama dan kedua yang begitu. Begini yang saya sampaikan. Untuk urusan duniawi yang sudah kita persiapkan secara matang dengan pikiran hasil yang akan memuaskan, tiba-tiba batal. Itu perasaan kita luar biasa. Lalu bagaimana dengan segala jerih payah kita, usaha kita, ibadah kita, begitu di akhirat ternyata Allah jadikan semua seperti debu yang berterbangan. Ya Rabb. Hati, ini beratnya. Hati ini ya Rabb. Ya. Man amila syai'an linnas, ya faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena manusia,
maka dia telah berbuat kesyirikan. Wa man taraka syai'an lin-nasi faqad ya ra'a. Barang siapa melakukan sesuatu atau ya barang siapa melakukan sesuatu karena maka sungguh dia telah melakukan riya. Wal ikhlas, dan ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma. Allah apa? Menyelamatkanmu dari keduanya. Kenapa? Lupa saya siapa yang mengatakan, Fudail bin Iyad ya. Orang siapa yang melakukan mengerjakan sesuatu karena manusia maka dia telah syirik. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena manusia maka dia telah riya. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang Allah selamatkan engkau dari dua kondisi ini. Bahkan Al-Haris Al-Muhasibi, kalau antum mau baca tentang ikhlas, coba baca ulasannya Imam Nawawi. Allah dalam sekali ini menunjukkan kecintaan beliau kepada ilmu. Yang kedua, betul-betul ikhlasnya beliau, sangat dalam. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau mengatakan, bahkan jika kedudukanmu di dalam hati setiap manusia itu hilang, semata-mata untuk memperbaiki hatimu, itu tidak ada masalah. Itu orang ikhlas. Kenapa? Orang tidak akan peduli lagi dengan anggapan orang lain. Maka orang yang ikhlas itu orang yang pujian dan cacian itu sama aja bagi, tidak sama sekali, tidak berpengaruh bagi diri. Ya. Aduh, ikhlas ini dan untuk mencapai derajat ikhlas itu kalau mengandalkan kemampuan, kecerdasan dan ilmu kita tidak akan pernah sampai, nggak akan pernah sampai. Karena Allah yang mengendalikan hati kita. Kita tidak mampu mengendalikan hati kita sendiri. Mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita untuk selalu ikhlas dalam beramal dan berbuat. Dan ini perkara tidak mudah. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku sembuhkan, aku obati pada diriku melebihi apa? Mengobati niatku. Berat masalah niat ini. Ya. Memang gampang diucap, ya, cuman berat amalannya. Ya. Yang berikutnya, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, ya. Nah, al-ma'un ini tadi saya sebutkan, dan dia tidak ingin wa yamna'un, mencegah, artinya tidak memberikan bantuan kepada orang lain, ya, tidak meminjamkan kepada orang. Apa al-ma'un ini? Hal yang paling remeh-temeh. Senduk, sedot, parut, tambah, sekop, awis, itu masuk al-ma'un nih. Ya. Kalau di kelas kita ya pensil, ya, pulpen, tip X, spidol, almond. Kenapa masuk ke dalam? Ini fi ghayatul bukhl. Ini udah puncak kebakhilan itu ya ini. Hal-hal yang remeh-temeh masih tidak mau dipinjamkan. Pelit, kikir, medit nih, sudah nyanter nih. Cuman kita yang dipinjami juga harus tahu diri. Jangan minjem sekali. Ya, jangan minjem sekali. Sehingga pancin dengan ya tulak-tulak wa biras tutut tahun. Baret tutut tahun. Lemak benar baran nyinggak malik pinjam dong. Ndak unin wayam naunal maun. Bagian batur terus. Ndak bisa ini ya, ndak tahu diri yang begini nih. Ya, seperti aja lu bau masih ilah aja bagus berbeng dia. Lalu mendek jaga aja berbeta tiap beng isin kan. Jadi ini. Wa yamnauna al-maun. Nah, kemudian kata Syekh siapa Muhammad dari alias Syinqiti, riya itu bukan tadi riya ini tambahan tentang riya ya. Riya itu bukan hanya dari riya ini banyak jenisnya. Yang pertama riya az-zahiri, riya yang sifatnya zahir. Zahir itu yang penampilan kita, mazhar. Pelihara jenggot panjang, kemudian ini diambil celak hitam. Soleh. Spidol, pensil paling pas pensil. Allah soleh, ya Allah. Ketilir atau dia pakai celana di atas mata kaki. Kemudian setiap dia lihat orang yang di bawah mata kaki, astagfirullah. Hati-hati. Hati-hati dari niat, hati-hati dari hati kita ini, ya. Kemudian riya al-lisani, riya menggunakan lisan kita dengan mengatakan apa? Saya tidak paham kenapa dia tidak menjaga sholat sebelum subuh ini. Subhanallah, akhi. Ya, atau apa? Ya, ketika dia puasa, subhanallah. Padahal kesempatan kita beramal sekarang. Apa mereka tidak takut dari ancaman di neraka? Subhanallah.
Hati-hati. Ini tujuannya apa ini? Ya. Kemudian di antara bentuk riya, la yaf'alul ibadah illa idza ra'ahan nas. Ya, dia tidak beribadah kecuali ketika dilihat oleh manusia. Makanya sholat tahajud, saya sering ulang nih, sholat tahajud itu menjadi spesial. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk riya. Nah, termasuk kalau riya zaman modern ini riya status, media sosial, ya. Contoh yang sering saya contohkan itu hari Senin maghrib dia update status, alhamdulillah sudah azan. Ya mau ngasih tahu siapa azan maghrib, di mana-mana juga azan. Apa pentingnya informasi itu? Oh, jawab terus di sini juga azan. Ya, apa pentingnya? Dia ingin memberitahukan saya sedang puasa sunnah. Atau jam 3 malam, pang se-update status, alhamdulillah bisa bangun. Ya ngapain ngasih tahu orang antum bangun? Apa pentingnya informasi itu? Atau tahajud malam ini khusyuk sekali. Atau dia nggak ngomong, update foto saja, tapi baca kitab tafsir, ya. Fathul Qadir, ya. Atau sedang ruku, ngambil foto. Alhamdulillah, rakaat yang ke-8. Alhamdulillah, ya. Subhanallah, ya. Dan ini kalau akad yang kedua itu diumumkan. Akad yang kedua diumumkan karena nikah itu al-i'lan, diumumkan pernikahan itu tidak masih sembunyikan. Itu bukan riya Ustaz, itu untuk menjaga diri dari keamanan. Ya. Semoga Allah memudahkan kita semua insyaallah. Dan masalah hati ya. Masalah hati ini memang subhanallahil azim, perkara yang betul-betul berat. Betul-betul kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah riya ini ya Allah Rabbi taala. Ya termasuk yang saya sampaikan begini juga, jangan merusak niat anak-anak kita menghafal Al-Qur'an. Anak-anak tidak ada masalah, orang tua yang bermasalah. Ya, kenapa? Karena ngelihat anaknya ini tampil ke depan, orang tuanya diundang talk show ke sana kemari, dapat hadiah ini, dekat dengan pejabat dan lain sebagainya. Anak-anak hafal Quran, melihat mau Bali nih. Ayo anak, subhanallah. Kita yang merusak niat anak untuk menghafal. Termasuk cita-cita menjadi tuan guru. Ngapain? Saya dulu begitu. Cita-cita jadi tuan guru. Berapa itu di pondok itu? Sebutkan ketika perkenalan kelas 1 sanawiyah. Apa cita-citamu? Hehehe, menjadi tuan guru. Ini perlu kita luruskan. Menjadi tuan gurunya itu kenapa? Menjadi tuan gurunya itu kenapa? Iya. Apakah niatnya biar banyak istri kayak? Apakah niatnya karena tuan guru itu diagung-agungkan, dimuliakan, deman terselitan amplop, deman berkat dan lain sebagainya? Hati-hati, ini sederhana. Lah kalau dia niatnya menjadi tuan guru sehingga bisa mengajak banyak orang untuk taat kepada Allah, ini bagus. Tapi kalau niatnya tadi itu untuk mengajak, aduh ini bahaya. Dan tantangan bagi kita semua. Ya dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sum'ah ini kan sum'ah dengan riya beda ya. Kalau sum'ah itu dia bicarakan. Kalau riya itu dia perlihatkan, tapi substansinya sama. Ya. Barang siapa yang sum'ah seperti itu, dia akan dipertontonkan di hadapan makhluk nanti. Sebagian ulama menafsirkan mensyarah hadis ini, dia sebenarnya mendapatkan pahala pahala sholat barangkali yang dia pertontonkan, atau baca Quran, atau dermawan. Didatangkan pahala sebenarnya yang dia dapatkan, tetapi diharamkan dirinya untuk mendapatkan pahala ini dan disaksikan oleh semua makhluk. Dan sekali lagi berat, tantangan ini berat, apalagi memang dalam kondisi butuh itu, Allahu Akbar. Ya, gas bis, ya. Gas bis, galon bis, listrik wah muni-muni, titit lebale no. Pempas bis. Datanglah telepon, Ustaz bisa ngisi khutbah. Nah, ya ilah ilallah. Apa ngenan pertama ti amplop atau khutbah nih? Coba sedang pas-pasnya habis ini ada panggilan khutbah. Allah Akbar, alhamdulillah amplop sih bayangan pertama kali. Bagaimana beramal dengan tujuan dunia? Kalau dia murni tujuan dunia, batal amalnya. Bagaimana dia niatnya akhirat tapi ada dunia yang mengikuti? Jika ada dua, niat akhirat dan dunia. Tadi dunia saja batal. Akhirat dan dunia. Jika dunianya mendominasi, akhiratnya ikut-ikutan, batal amalnya.
Jika akhiratnya mendominasi, dunia ini hanya ikut-ikutan, sah ibadahnya, tetapi mengurangi pahala. Kata Syekh Utsaimin. Jadi bagaimana Ustaz? Salat saja. Salat duha membuka pintu rezeki. Masalahnya sudah salat sekian lama nggak dibuka-buka pintu rezeki, akhirnya dia ragu pada salat duha. Ustaz, bagaimana seperti kondisi yang tadi lah, kondisi kita ya, artinya memang sedang kondisi di rumah lah, misalnya sedang kosong. Dari tadi kan ditelepon, hati ini kan nggak bisa kita ini, Ustaz. Segera perbaiki. Saya pikir kondisi kita sama Ustaz ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki niat. Diam sesaat, tajdidun niyah. Kita diam sesaat, lalu renungkan apa balasan yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan itu begini. Saya pernah nangis di jalan, ini bukan riya ya, saya cerita pengalaman. Bukan sum'ah juga, bukan sum'ah ya. Mimbabi tansid, sebenarnya saya sudah ungkapkan di depan tadi. Saya ada undangan khutbah Jumat ya. Kondisinya hujan-hujan begini. Pakai jubah lagi, gamis. Gamis kan saya punya jas hujan itu yang baju sama celana itu. Belum tapi sama gamis nih. Celana ya. Dong keber apa ya. Bukan. Makanya enggak bisa deh begini, maksud saya begini. Dalam kondisi seperti itu kita bani-banian teman-teman di dalam hujan Ustaz. Cuman mengharapkan amplop yang isinya 200-250 coba. Berapa lama kita pakai amplop 250 itu? Tapi pengorbanan kita Ustaz, pengorbanan kita seperti itu, tidak ada kita dapatkan di hadapan Allah. Saya nangis waktu itu. Saya bilang, ya Rabb, seperti ini saya apa istilahnya? Saya keluar dari rumah hujan-hujanan seperti ini, cuma nilainya hanya 250. Maka apa yang saya lakukan? Terus perbaiki niat. Makanya ada saya baca di entah di mana, salah seorang ulama dari Mesir setiap kali dia akan keluar rumahnya selalu membaca niat Ustaz. Nawaitu naf'an nas, aku berniat untuk memberikan manfaat kepada manusia. Kenapa? Khairukum anfa'ukum. Jadi setiap dia pengajar, ini termasuk bisa kita amalkan ya. Setiap keluar dari rumah dia selalu berniat. Nawaitu naf'an nasa atau nawaitu an anfa'an nasa, aku berniat untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, barangkali demikianlah ya. Ini udah hampir jam 3 nih. Makanya saya bilang panjang kalau yang ini. Terutama kaitannya dengan ikhlas tadi ya. Semoga bermanfaat. Ustaz, satu lagi sebelum Ya. sedikit. Tadi Ustaz sempat bahas masalah godaan syaitan sebelum sholat. Kadang kita disakitkan perut, kadang ini kadang dilema gitu Ustaz, mau milih ikut sholat tapi dengan menahan sakit perut atau kita harus selesaikan hajat dulu gitu. Itu kuncinya satu Ustaz, bangun lebih pagi. Ya, kalau bangun lebih pagi selesai deh. Hajatnya bisa kita selesaikan, sholatnya bisa tepat waktu. Itu dia, betul. Ada di Kediri, Masjid Jami Kediri itu cepat sekali iqamahnya. Ya Allah, becat iqamah Ustaz. Belum jangkut teburung mau sembahyang sekik kunci intinya Pak Arwan terjok masjid. Jadi bisa. Ya, apalagi antum bisa amalkan sholat tahajud itu. Dan termasuk yang bisa melembutkan hati, ini saya buka lagi. Kholaul batan, kosongnya perut. Makanya saya rahasia ulama dulu itu kok bisa selembut itu. Kosong perut, ya jauh dari antum lebih merasakan sakit orang-orang di sekitar antum. Antum merasakan kebutuhan orang pada makanan itu kosong perut itu begitu deh. Termasuk sholat malam itu kosong perut, jangan makan sudah sebelum itu, kecuali hanya buka puasa misal, tidak bisa, tidak begitu. Ya secukupnya, makan pun jangan sampai kenyang. Makanya saya berkali-kali ulang, makanya ulama dulu itu untuk menghilangkan lapar, bukan untuk mencari kenyang. Itu bedanya. Sisa untuk mencari kenyang itulah yang nafsu itu. Nafsu, marah. Buka puasa doang macam sih coba, padahal dengan memakan beberapa saja sudah cukup bagi kita sebenarnya itu. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan syarru wi'ain, kantong yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu adalah perutnya. Kapan antum tahu Rasul kenyang? Bahkan orang kaya sekelas Abu Bakar, Umar itu pernah berjumpa dengan Rasul, sama-sama mengikat perutnya dengan batu. Dikemanakan uangnya itu? Sedekah, infak. Coba diamalkan saja ini, tidak kenyang perut ini. Ya. Ya betul, coba diamalkan. Ya, semaksimal mungkin, apalagi snack-snack dan lain sebagainya itu, kecuali seblak saja berkah insyaallah.
Ya. Ya, dikurangi. Ya. Dan begini, kalau antum insya Allah sudah bisa menahan syahwat makan itu, maka untuk yang kenapa apa korelasinya puasa dengan orang yang kebutuhan menikahnya tapi tidak mampu dia untuk menikah, dia ingin menikah, ya, tetapi keuangan dan lain sebagainya dia belum mampu, maka diperintahkan untuk apa? Puasa. Apa kaitannya? Puasa itu, masya Allah, kalau orang sudah terbiasa menahan syahwat perut, maka yang lain-lainnya pun nanti dia akan bisa menahan, insya Allah. Ya, menahan, bukan menahan lapar ya, menghilangkan lapar, ya, tidak mencari kenyang. Coba saja, dan saya berencana secara pribadi coba nanti amalkan ini waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ya, kenapa ini juga peringatan bagi kita semua, bulan Rajab, ya. Kenapa orang bulan Ramadan ketika malam pertama dan malam kedua itu sampai terpal digelar di luar masjid? Coba. Ya. Tetapi malam-malam makin berikutnya seminggu, 2 minggu makin mengalami kemajuan. Softnya makin maju. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri. Ini pentingnya bulan Rajab, Sya'ban itu membiasakan diri sholat malam, ya, yang durasinya panjang. Nggak bisa Ustaz, pegang Quran. Jangan baca yang susah-susah, baca yang sudah dihafal 29, 30, menunjang itu. Baca saja. Ya. Kalau sudah terbiasa kita di luar bulan Ramadan ini untuk sholat cukup panjang, tidak cepat nanti kita lelah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ingat diri, indang diri waktu kita buka puasa itu. Makanya dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau makan itu cukuplah dengan yang menegakkan punggungmu. Menegakkan punggungmu untuk sholat. Lihat sama dia kelapahan. Jokor. Ya, begitu. Ya, antum bayangkan ulama itu puasa sepanjang hari, makannya itu ya cukup menghilangkan lapar, tidak cari kenyang. Nyambung hidup itu jadi. Dan kuat mereka, itu yang buat mereka sholat tahajudnya kuat, sholat malamnya kuat, tilawatul Qur'annya kuat. Ya, nantilah kita biarkanlah tidak kenyang di dunia ini, tapi nanti kita cari kenyang di surga Allah Subhanahu wa taala. Mujarrab, ini saya katakan mujarrab. Mujarrab itu mujarab bahasa kita, teruji. Teruji menahan, bukan menahan lapar ya. Makan secukupnya. Ya kalau bisa kuat puasa, puasa sekarang, nanti bulan Ramadan. Coba lihat bulan Ramadan terakhir Ustaz Raden ini. Ya, terakhir insyaallah. Setelah itu ditutup. Bulan Ramadan ada persamaan orang dulu dengan sekarang. Orang dulu bulan Ramadan itu berguguran di medan jihad. Iya, kalau kita bergugurannya di masjid-masjid. Kenapa? Coba lihat di mana-mana institusi, hari pertama kedua itu pasti libur. Sekolah-sekolah pasti libur. Atau biasanya aktifnya di pekan berikutnya, 1 pekan Ramadan libur, pekan kedua 3 masuk, keempat. Kenapa? Penyesuaian. Kenapa orang-orang dulu perang udah karena memang sebelumnya udah biasa puasa, jadi ya bulan Ramadan biasa saja puasanya, bukan yang wah aja, udah biasa lapar kok, udah biasa puasa kok, jadi ya biasa saja. Kita menganggap puasa itu sesuatu yang wah karena memang tidak membiasakan diri, ya. Jadi begitu barangkali. Terima kasih. Ya, saya tidak tambah lagi lah. Angan ya sudah, cukupkan saja. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.